Maya pun menjadi geram dan dia menagih uang tersebut kepada Karyo. Hal ini ternyata membuat Maya semakin kesal karena Karyo seolah-olah tidak bertanggung jawab dan telah melanggar perjanjian. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Bogor, Jawa Barat, terjadi pada tahun 2020. Kisah ini sempat menggemparkan warga sekitar karena aksi eksekusi keji dan begitu tega terhadap seorang guru mengaji. Pelakunya adalah suami dari asisten rumah tangga yang bekerja paruh waktu di rumah si guru mengaji tersebut. Motifnya adalah masalah hutang piutang. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sempat dinyatakan hilang selama 2 hari, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam. Menurut keterangan warga, penemuan jenazah bermula dari adanya bau menyengat di sekitar sungai. Dalam kejadian ini sejumlah barang milik korban juga dinyatakan hilang seperti telepon selular dan juga uang tunai. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang bernama Atikotul Maya yang dikenal di lingkungannya dengan panggilan Bunda Maya. Di dalam kisah ini, kita panggil saja namanya dengan sebutan Maya. Maya ini berusia 28 tahun dan sudah menikah dengan seorang ustadz yang bernama Muhammad Kurniawan. Mereka tinggal di sebuah perumahan padat penduduk di Kampung Citatah Dalam, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari pernikahannya dengan Ustadz Kurniawan, dia dikaruniai 2 orang putri, yang mana putri pertamanya itu berusia 5 tahun, sementara yang kedua masih berusia 5 bulan. Dalam kegiatan sehari-harinya, Maya mengabdikan diri sebagai seorang guru ngaji untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Dia menggunakan aula kecil di depan rumahnya sebagai tempat untuk belajar mengaji setiap sorenya. Di mana dia di saat itu telah mengajar selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Maya juga dikenal sebagai sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak karena tuturnya yang lembut dan kesabarannya saat mengajar mengaji. Maya juga dikenal oleh para tetangga sebagai wanita yang penuh semangat dan juga ramah. Suaranya juga begitu merdu di saat melakukan qiraah dan juga sholawat. Ilmu agamanya yang mendalam serta kemampuannya membimbing para murid membuatnya menjadi figur yang dihormati. Selain dia mengajarkan ilmu Al-Quran, dia juga membantu para muridnya untuk memahami nilai-nilai agama dengan cara yang menyenangkan. Lalu di sisi lain, sang suami yang bernama Ustadz Kurniawan juga memiliki jadwal mengajar mengaji. Namun, dia lebih sering pada malam hari. Pada siang harinya, dia itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka dengan rutinitas yang padat, di mana dia harus mengurus kedua putri mereka yang masih kecil dan juga sekaligus mengajar mengaji. Maya di saat itu sering sekali merasa membutuhkan bantuan dalam mengurus rumah tangga. Lalu oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk mencari asisten rumah tangga, yaitu asisten rumah tangga panggilan untuk membantu mengurus rumah namun tidak harus menginap. Jadilah di saat itu mereka mendapatkan satu asisten rumah tangga yang tanpa terasa sudah bekerja bersama mereka selama 5 bulan lamanya. Nama dari asistennya ini tidak disebutkan dan tidak ada sumber informasi terkait siapa asisten tersebut dan bagaimana backgroundnya. Tapi yang jelas si asisten ini sudah bersuami. Suaminya itu merupakan seorang pria yang bernama Karyo yang berusia 39 tahun. Karyo ini berprofesi sebagai seorang supir panggilan. Antara Maya sebagai seorang majikan dan keluarga dari asisten rumah tangganya itu menjalin hubungan yang cukup akrab dan cukup baik. Mereka saling berbagi cerita dan tidak jarang juga
memberikan bantuan ketika saling membutuhkan. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya pada awal Oktober tahun 2020. Secara mendadak, Karyo, suami dari asisten keluarga Maya, tiba-tiba meminjam uang kepada Maya. Angkanya tidak terlalu besar, yaitu Rp500.000. Alasannya, dia hendak menggunakan uang tersebut untuk membayar DP mobil yang nantinya akan dia gunakan untuk pulang ke kampung, yaitu ke Jawa. Dan dia berjanji kepada Maya akan mengembalikan uang tersebut setelah 3 hari. Mobil tersebut sebenarnya adalah mobil rental yang kebetulan sekali rupanya bos dari mobil rental yang dimaksud adalah teman dari suami Maya. Sehingga di saat itu bertanyalah Maya dan suaminya ke bos rental itu. Ternyata di saat itu, rental mobil ini tidak memerlukan DP dan ketika dipastikan apakah benar ada orang yang bernama Karyo yang akan bertransaksi sewa mobil dengan si bos rental, ternyata jawaban dari si bos rental tidak ada. Disinilah Maya mulai merasa curiga. Mengapa Karyo, suami dari asisten rumah tangganya, berbohong kepadanya? Ketika Maya mengetahui hal tersebut, Maya benar-benar kecewa karena sudah dibohongi. Namun dia tetap ikhlas saja memberikan pinjaman sebesar Rp500.000 tadi, asalkan jika uangnya nantinya akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan, yaitu 3 hari. Namun sobat, setelah 3 hari ditunggu, saat itu Maya merasa sudah saatnya dia menagih hutang kepada Karyo. Lalu ketika ditagih, ternyata Karyo mengaku belum memiliki uang. Dia justru memohon kembali kepada Maya untuk menambahkan pinjaman yang nantinya akan dikembalikan sekaligus. Dan kali ini pinjamannya lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp2 juta. Alasannya dia membutuhkan ongkos untuk pulang ke kampung. Namun di saat itu tidak diketahui ya sobat, apakah Karyo ini pulang ke kampung yaitu ke Jawa bersama istrinya atau tidak. Tapi yang jelas saat itu Karyo benar-benar ingin sekali pulang kampung karena ingin bekerja atau mencari uang di sana. Lalu di saat itu Karyo sampai bermohon-mohon dan juga berjanji akan mengembalikan uang yang dia pinjam kepada Maya saat dia sudah pulang dari kampung. Maya yang di saat itu merasa iba dan mengingat bahwa istri Karyo juga bekerja dengannya, akhirnya luluh kepada Karyo dan dia mau meminjamkan uang kepada Karyo. Namun di saat itu, Maya hanya bisa memberikan sejumlah uang sebesar Rp500.000 lagi. Dia tidak bisa meminjamkan sebanyak yang Karyo inginkan, yaitu Rp2 juta. Namun di saat itu, Karyo menerima pemberian dari Maya. Lalu singkat cerita sobat, selama Karyo di kampung, dia benar-benar tidak pernah membahas soal uang itu lagi. Seolah-olah dia melupakan kewajibannya untuk mengembalikan hutang. Sampai pada akhirnya, Karyo pun kembali dari kampung halamannya. Dan sudah lewat sebulan bahkan, dia masih belum mengembalikan uang milik Maya, yaitu dengan total sebesar Rp1 juta. Di saat itu, Maya pun menjadi geram dan dia menagih uang tersebut kepada Karyo. Hal ini ternyata membuat Maya semakin kesal karena Karyo seolah-olah tidak bertanggung jawab dan telah melanggar perjanjian. Namun meskipun demikian, Karyo terus memohon kepada Maya agar diberikan kelonggaran waktu lagi. Bahkan dia meminta kepada Maya untuk tidak memberitahu istrinya tentang hutang tersebut karena dia khawatir hal ini akan menimbulkan masalah di dalam rumah tangganya. Namun di saat itu kesabaran Maya mulai menipis. Dia merasa bahwa Karyo telah mengecewakan dan merusak kepercayaannya. Yang mana pada akhirnya Maya pun memutuskan untuk memberitahu istri Karyo tentang hutang piutang ini. Maya di saat itu berharap istri Karyo bisa mendesak Karyo agar segera melunasi hutangnya. Sang asisten rumah tangga tersebut yang mendengar informasi dari majikannya dan baru mengetahui bahwa suaminya memiliki hutang kepada sang majikan, tentu saja merasa sangat malu dan kaget setelah mengetahui bahwa suaminya juga belum kunjung mengembalikan hutang tersebut. Lalu singkat cerita, pulanglah istri Karyo ke rumah. Di saat itu, dia marah-marah kepada Karyo. Dia merasa malu, sampai-sampai kemarahannya tersebut memicu pertengkaran di antara mereka berdua. Lalu di saat itu, Karyo malah menyalahkan Maya karena sudah memberitahukan sang istri tentang hutang piutangnya tersebut. Karyo menjadi sangat kesal kepada Maya atas kebocoran rahasianya ini.
Lalu sobat, bukannya melunasi hutang, Karyo ini malah merasa sakit hati dan menyalahkan Maya. Lalu mulai menyimpan perasaan dendam. Dendamnya itu mulai tumbuh di dalam hati Karyo. Dan Karyo mulai gelap mata untuk merencanakan balas dendam kepada Maya yang menurutnya telah mempermalukan dia di depan sang istri. Diketahui di saat itu, Karyo sudah memikirkan rencana ingin menghabisi Maya sebagai balas dendam atas perlakuan Maya terhadapnya. Dia merencanakan ingin menghabisi Maya tepat di pertengahan bulan Oktober. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksi kejinya tersebut agar tidak ketahuan oleh siapapun. Lalu sobat, tibalah pada suatu hari, tepatnya tanggal 1 November tahun 2020, bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat itu warga sedang berbondong-bondong ikut di dalam perayaan tersebut yang diadakan di masjid di kampung halaman mereka. Pada saat itu, Ustadz Kurniawan, suami dari Maya, sudah berangkat lebih awal ke masjid karena dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara atau MC pada perayaan itu. Karena tugasnya tersebut, dia harus berada di masjid lebih awal untuk bisa mempersiapkan segalanya. Namun sementara itu, Maya tidak berangkat bersamaan dengan sang suami. Dia malah memilih untuk menyusul saja nantinya bersama kedua putrinya. Mereka di saat itu janjian berangkat melalui pesan singkat di handphone. Kemudian barulah berangkat bersama pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Perayaan Maulid Nabi ini berlangsung dengan lancar. Warga kampung yang mengikuti acara tersebut penuh dengan kekusyukan. Mereka sangat senang sembari berdoa agar mendapatkan berkah dan kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari istimewa tersebut. Acara pun berlanjut hingga larut malam, yaitu sekitar pukul 10 malam. Dan di saat itu, Maya yang merasa sudah kelelahan memutuskan untuk pulang lebih awal, dan kedua putrinya terlihat juga sudah sangat mengantuk dan dia merasa kasihan melihat mereka. Lalu, setelah melihat kondisi kedua putrinya mulai tidak nyaman di acara tersebut, Maya pun bergegas meninggalkan masjid dan mulai pulang menyusuri jalan menuju ke rumah. Selama di perjalanan, semuanya tampak aman-aman saja. Namun, sesampainya dia di rumah, dia sempat membersihkan diri dan berganti pakaian dengan menggunakan daster rumahan. Lalu, dia memastikan kedua putrinya sudah siap untuk tidur. Sebelum beranjak pergi tidur, Maya sempat mengirimkan pesan singkat kepada sang suami untuk berpamitan ingin tidur duluan. Lalu dia juga memberitahu bahwa dia pulang lebih awal karena putri-putri mereka sudah mengantuk. Dan pesan tersebut pun dibalas oleh sang suami dengan mengirimkan foto kiai yang tengah berdakwah di hadapannya. Kemudian Maya pun memberikan kata-kata semangat kepada sang suami. Kira-kira pesannya berbunyi seperti ini. "Semangat ya Abah." Lalu setelah itu obrolan mereka pun berakhir. Lalu sobat, ternyata di sisi lain, Karyo yang sudah merencanakan aksi eksekusi kejinya terhadap Maya secara diam-diam mulai ingin melancarkan aksinya tersebut. Dia menyelinap masuk ke dalam rumah Maya melalui jendela. Karyo di saat itu ingin memanfaatkan momen saat situasi kampungnya tengah sepi karena semua orang sedang berada di masjid untuk acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari tersebut, Karyo berpamitan kepada sang istri. Dia bilang dia tidak ikut Maulid Nabi karena sedang ada pekerjaan, yaitu panggilan untuk menyupir ke Jawa. Hal itu dia lakukan agar istrinya tidak curiga. Lalu singkat cerita, Karyo di saat itu masih terus berusaha mencoba untuk menyelinap masuk melalui jendela ke rumah Maya dengan sangat hati-hati dan senyap. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berhasil mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah melalui area ruang tamu. Rencananya adalah dia ingin menyelinap masuk ke dalam kamar Maya tanpa diketahui. Namun situasinya di saat itu berubah ketika secara mendadak Maya mendengar adanya suara mencurigakan. Lalu dengan penuh kewaspadaan, Maya mulai keluar dari kamarnya untuk memeriksa dari mana sumber suara mencurigakan tersebut. Dan tanpa diduga, ternyata Maya malah berpapasan dengan Karyo tepat di ruang tamu. Maya yang di saat itu kaget, dia merespon kurang lebih seperti ini. Karyo, ngapain kamu di rumah saya? Mau apa kamu? Namun, sebelum Maya mendapatkan jawaban dari Karyo, Karyo bertindak cepat. Dia langsung membekap mulut Maya dengan sangat kuat dan membuat Maya terjatuh ke lantai. Di dalam keadaan panik, Karyo berusaha untuk melemahkan Maya
dan Maya juga mencoba untuk berteriak. Tetapi Karyo yang sudah dikuasai amarah melanjutkan tindakannya dengan yang lebih keji. Dengan sangat kejam, dia menginjak dan menendang kepala serta leher Maya dengan sangat keras. Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Karyo ini begitu brutal hingga menyebabkan gigi depan Maya sampai patah. Setelah serangan tersebut, Maya sampai tidak sadarkan diri. Dia tergeletak di lantai. Dan sesaat itu, meski terdengar suara kegaduhan, rupanya putri-putri Maya tetap tertidur lelap. Dan Karyo yang memang hanya punya dendam terhadap Maya, lalu melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Maya dan membiarkan putri-putri Maya tetap hidup dan tetap tertidur tenang di atas kasur di kamar mereka. Setelah Karyo membuat Maya tidak berdaya serta tidak sadarkan diri, Karyo mulai memikirkan cara untuk melanjutkan tindakan kejinya ini. Lalu dia kemudian teringat tentang sebuah sumur yang pernah dia lihat saat mengunjungi rumah Maya sebelumnya. Sumur tersebut berada di antara dinding rumah Maya dan dinding rumah tetangganya. Jaraknya hanya sekitar 1,5 meter di antara keduanya. Tanpa membuang waktu, Karyo di saat itu menyeret tubuh Maya yang masih bernafas menuju ke dapur. Di sana, dia langsung meletakkan tubuh Maya sejenak. Sementara dia langsung membuka penutup sumur yang terbuat dari beton. Di saat itu dia cukup berusaha untuk menggeser tutup sumur tersebut. Dan setelah berhasil membuka penutupnya, Karyo langsung melempar Maya ke dalam sumur itu. Yang di saat itu sebenarnya Maya hanya pingsan dan masih hidup. Tubuh Maya dimasukkan ke dalam sumur yang kedalamannya sekitar 20 meter. Lalu setelah dimasukkan, Karyo langsung buru-buru menutupnya kembali. Namun sobat, di saat itu ternyata tutup beton sumur tersebut tidak terlalu rapat. Namun Karyo yang sudah keburu panik tidak peduli dengan hal itu. Dia langsung pergi dari sana. Dan sebelum Karyo meninggalkan rumah Maya, Karyo juga sempat membersihkan bekas-bekas tindakan kejinya yang ada di kamar Maya. Tujuannya adalah agar tidak ada yang mencurigai jika Maya hilang setelah dihabisi oleh Karyo. Lalu setelah memastikan semuanya aman dan tidak ada yang mencurigakan, Karyo pun mulai pergi dari rumah Maya. Namun rupanya sobat, sebelum pergi, Karyo sempat melihat adanya uang sebesar Rp500.000 dan handphone Maya yang tergeletak begitu saja di kamar. Akhirnya, dia terpikir untuk mengambil uang tersebut dan handphone tersebut, lalu memilih mengunci kamar Maya dari luar sebelum pergi dan pulang ke rumahnya. Hal ini dilakukan oleh Karyo agar suami Maya dan orang-orang mengira bahwa Maya kabur dari rumah. Skenario yang benar-benar bodoh dan tidak difikirkan matang-matang oleh Karyo. Lalu setelah itu Karyo pun pulang ke rumah dan bersikap seakan-akan semuanya baik-baik saja dan tidak terjadi hal yang mencurigakan. Karena pada malam itu Karyo ingin izin kepada istrinya bahwa dia kembali akan ada pekerjaan untuk menyupir. Setelah kejadian, tepat pada tengah malam pukul 12 dini hari, suami Maya yang baru pulang dari masjid di saat itu terbingung-bingung melihat kondisi rumahnya sangat sepi. Dia sempat memanggil sang istri, namun tidak ada jawaban. Dan saat dia ingin masuk ke kamar, dia menemukan pintu kamarnya terkunci. Yang mana pada akhirnya, karena dia merasa penasaran, suami Maya pun mencoba untuk membuka pintu tersebut. Namun di saat itu dia tetap tidak bisa membuka pintu yang terkunci itu. Dan awalnya suami Maya mengira kalau Maya sedang sakit atau sedang kenapa-napa di dalam. Makanya karena dia panik, dia langsung memilih untuk mendobrak pintu tersebut. Dan akhirnya pintu pun berhasil dibuka. Dan di saat itu dia melihat tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Namun kamar tersebut terkunci. Dia hanya menemukan kedua putrinya sedang tertidur lelap. Dan akibat dari dobrakan pintu, kedua putrinya sampai terbangun. Lalu karena merasa curiga, sang suami langsung menghubungi handphone Maya. Dan ternyata handphone Maya juga tidak aktif. Chat terakhirnya juga belum dibalas. Lalu seketika sang suami, yaitu Ustadz Kurniawan, menjadi panik dan mencari-cari keberadaan sang istri. Di saat itu, suami Maya ini mencoba melakukan pencarian hingga pada pagi hari. Namun sang istri juga belum dapat ditemukan keberadaannya. Hingga pada akhirnya dia pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibinong sembari tetap melakukan pencarian. Berita hilangnya Maya secara misterius tersebar di kalangan warga. Upaya pencarian juga mulai dilakukan dengan menyebarkan info melalui media sosial. Maya dicari mulai dari loteng rumah, perkebunan, hingga ke pemakaman. Namun Maya masih belum bisa ditemukan.
Sampai pada malam harinya, Ustadz Kurniawan yang sudah mulai gelisah dan khawatir di saat itu secara tidak sengaja sempat melihat sumur di samping rumahnya tidak tertutup rapat. Namun di saat itu dia sama sekali tidak merasa curiga karena saat dia mengintip ke sumur tersebut, dia tidak melihat apapun karena suasananya gelap. Lalu dia pun segera menutup rapat sumur itu karena khawatir jika nanti ada yang terperosok ke dalam jika tidak segera ditutup rapat. Lalu sobat, keesokan harinya pun tiba. Maya masih belum ada kabar. Tepat di hari Selasa tanggal 3 November tahun 2024 itu, Ustadz Kurniawan kebetulan hendak mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Di saat itu, dia masih dalam kondisi yang sangat berduka karena kehilangan sang istri tanpa kabar sama sekali. Namun, di saat dia mengambil wudhu, dia merasakan ada yang aneh. Air yang dia gunakan untuk wudhu itu sangat bau dan juga berlendir. Lalu kemudian Ustadz Kurniawan pun langsung melaporkan hal ini kepada ketua RT. Dia meminta tolong kepada ketua RT untuk melakukan pengecekan ke sumur miliknya. Di saat itu dia mulai merasa curiga, apa jangan-jangan hilangnya sang istri ada hubungannya dengan bau air sumurnya ini. Di saat itu dia tidak berani memastikan hal ini sendiri. Mentalnya tidak kuat, makanya dia meminta bantu kepada pihak RT. Lalu pihak RT pun membantu. Dan di saat pihak RT mencoba untuk menggeser penutup sumur, di saat itulah benar adanya bau yang benar-benar tidak sedap saat sumur tersebut dibuka. Lalu tepat pada pukul 6.00 pagi, seorang warga yang bernama Mulyadi yang biasa memperbaiki mesin air diminta oleh Ustadz Kurniawan untuk memeriksa bau apa yang berasal dari sumur tersebut. Lalu tepat 1 jam kemudian, pukul 7 pagi, Mulyadi mulai membuka beton penutup sumur dan dia memeriksa kondisi lubang sumur menggunakan senter. Dan di saat itulah Mulyadi kaget karena dia melihat sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Dia menemukan adanya sesosok jasad di dasar sumur di kedalaman 15 meter. Mulyadi sebenarnya sudah curiga bahwa itu adalah jasad Maya karena istri Ustadz Kurniawan ini sudah hilang selama 2 hari. Dan saat itu dia mencoba melihat lebih teliti dan ternyata benar jasad itu adalah jasad seorang perempuan yang sebenarnya adalah Maya. Dan di saat ditemukan, jasad Maya sudah dalam kondisi tidak berbusana. Badannya sudah membusuk dan juga membengkak. Mulyadi yang kaget menemukan jasad Maya di dalam sumur langsung berteriak minta tolong memberitahukan Ustadz Kurniawan. Ustadz Kurniawan yang mendengar berita tersebut langsung syok. Dia seakan tidak percaya bahwa yang dilihat oleh Mulyadi di dalam sumur adalah istrinya yang hilang selama beberapa hari. Dia di saat itu menangis sejadi-jadinya. Warga sekitar yang mendengar tangisan Ustadz Kurniawan berbondong-bondong berkumpul untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu setelah itu, Ustadz Kurniawan pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibinong. Polsek Cibinong yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tepat pada pukul 8:09 pagi, proses evakuasi pun dimulai, dibantu oleh tim SAR gabungan. Saat itu, posisi lubang sumur yang sempit dan berada antara 2 dinding rumah membuat tim SAR sedikit kesulitan untuk mengevakuasi jasad Maya yang dalam kondisi sudah membengkak. Di saat itu, lubang sumur hanya muat untuk 1 orang saja yang bisa turun ke dasar. Hingga pada akhirnya, jasad Maya pun berhasil dievakuasi secara hati-hati selama 2 jam. Pada pukul 10.40, jasad Maya berhasil diangkat dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Lalu, setelah jasad Maya diperiksa, dikatakan terdapat luka bekas penganiayaan yang terlihat jelas, yaitu pada gigi Maya yang sudah patah atau rontok. Namun di saat itu tidak ditemukan adanya bekas luka kekerasan seksual, mengingat jasad Maya ditemukan tidak berbusana. Hingga pada akhirnya, polisi pun menyimpulkan bahwa saat Maya dilempar ke sumur, pakaiannya terlepas. Dan di saat itu, hasil dari otopsi juga mengatakan bahwa Maya ketika dilempar ke sumur masih dalam kondisi hidup. Dan dia meninggal dunia karena kehabisan nafas di dalam air sumur. Lalu setelah semua proses pemeriksaan terhadap jasad Maya dilakukan, jasad Maya pun dikembalikan kepada keluarganya untuk dikuburkan secara layak. Di saat itu, rencananya jasad Maya akan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa malam. Kepergian Maya di saat itu meninggalkan luka yang begitu mendalam, terutama bagi sang suami dan kedua putrinya, termasuk warga sekitar yang juga mengenal baik almarhumah Maya. Ustadz Kurniawan pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia harus melanjutkan hidup bersama putri-putrinya seorang diri tanpa kehadiran sang istri lagi. Berita duka ini pun menyebar dengan sangat cepat, menggemparkan masyarakat sekitar. Lalu di sisi lain, gilanya Karyo sang pelaku di saat itu juga ikut datang melayat setelah dikabari oleh istrinya bahwa majikannya
sudah meninggal dunia. Di saat itu Karyo bisa berakting, bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun dan dia bukanlah pelakunya. Dia di saat itu seolah-olah berduka atas perginya Maya. Namun sementara itu, pihak kepolisian sembari melakukan pemeriksaan di tempat kejadian untuk mencari barang bukti yang dapat mengarah kepada pelaku dari kekejian ini. Polisi di saat itu juga meminta keterangan dari saksi-saksi, termasuk suami Maya, tetangga, dan asisten rumah tangga Maya. Di saat itu, tiba-tiba Karyo menghilang. Jadilah banyak yang mencurigai, apa mungkin Karyo ada hubungannya dengan kasus ini? Karena mengingat istri Karyo adalah asisten rumah tangga di rumah almarhumah Maya. Di saat itu, warga yang sudah mulai mencurigai Karyo menyampaikan hal ini kepada pihak kepolisian. Ketika ditanyakan kepada istri Karyo, istrinya mengatakan kalau Karyo bukan menghilang, melainkan dia sedang bekerja untuk menjadi supir pergi ke Jawa. Namun tidak diketahui siapa yang memberikan pekerjaan kepada Karyo ini. Lalu kecurigaan ini semakin menguat setelah istri Karyo mengungkapkan bahwa suaminya memiliki hutang kepada almarhumah Maya dan sering kesal karena ditagih hutang tersebut. Setelah itulah polisi mulai memantau pergerakan Karyo. Hingga pada akhirnya polisi mencoba untuk mengamankan Karyo dan meminta keterangannya. Di saat itu, Karyo diamankan saat sedang berbelanja di warung di kawasan Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, hari Rabu tanggal 4 November tahun 2024. Saat Karyo diamankan, dia mulai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pada awalnya, Karyo sempat mengelak, namun gerak-geriknya benar-benar mencurigakan dan dia terlihat gugup dan ketakutan. Lalu setelah didesak oleh polisi, Karyo pun tidak bisa mengelak lagi. Dia langsung mengakui perbuatannya sembari ketakutan. Dia mengaku dia nekat bertindak keji kepada Maya karena merasa sakit hati, ditagih terus-menerus hutang sejumlah 1 juta rupiah. Dan yang membuat dia lebih sakit hati lagi, rahasia hutangnya tersebut sudah diketahui oleh sang istri karena diceritakan oleh Maya. Lalu setelah pengakuan Karyo, pihak kepolisian langsung menahan Karyo di saat itu juga. Di tahanan kantor kepolisian, Karyo dijerat dengan pasal 338, 340, 365, dan 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atas kelakuannya tersebut. Lalu istri Karyo yang merupakan asisten rumah tangga dari korban merasa sangat syok ketika mengetahui bahwa suaminya lah dalang dibalik tewasnya sang majikan. Dia tidak menyangka pasal hutang piutang sebesar 1 juta rupiah ternyata bisa membuat Karyo gelap mata dengan mudah menghabisi nyawa orang lain. Istri Karyo di saat itu merasa sangat menyesali tindakan keji yang dilakukan oleh sang suami terhadap majikannya. Dia di saat itu mengatakan dia ikhlas jika suaminya harus dihukum seberat-beratnya untuk menebus dosanya tersebut. Itu dia sobat, kisah dari Karyo yang harus mendekam di penjara setelah menghabisi nyawa Maya, sang majikan dari istrinya, hanya karena ditagih hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?